Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa pagi hari ini. Kita bisa kembali beribadah bersama-sama, semua karena kasih karunia Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita satu berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, Engkau dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami karena anugerah Tuhan. Roh Kudus yang manis, urapilah setiap kami pagi hari ini. Biarlah darah-Mu Tuhan Yesus menguduskan setiap hati, pikiran dan hidup kami. Agar pagi hari ini kami boleh bersuka cita dalam sukacita yang penuh, mengalir dalam hidup kami memuji memuliakan Tuhan. Biarlah kami boleh meninggikan mengagungkan nama Yesus yang dahsyat dan luar biasa, Tuhan kami yang ajaib. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini, kami bersuka cita karena Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari setiap kita bersuka cita. Dimanapun kita berada, di rumah masing-masing, ada sukacita Tuhan mengalir bagi setiap kita. Mari hari ini kita memuji dan memuliakan Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Tuhan, semua katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari semua katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan semua bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya, haleluya. Saya percaya, kita semua percaya pagi hari ini sukacita Tuhan memenuhi kita, amin. Pagi hari ini mari kita berkata bahwa Tuhan Engkau dahsyat. Karena Allah bangkit, setiap kita juga bangkit. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita memberikan kita kekuatan yang selalu baru setiap pagi. Haleluya. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Hari ini kita percaya Allah kita yang dahsyat, Dia bangkit. Dan setiap kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan kita. Oh, 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 Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah.
dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semua katakan, oh oh oh, 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 oh oh oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Katakan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau dahsyat bagi setiap kami. Pagi hari ini, dalam sukacita yang Tuhan berikan bagi kami percaya bahwa setiap kami terus merindukan Tuhan. Pagi hari ini, biarlah setiap hati kami, mata kami hanya tertuju kepada Engkau, seperti rusa yang merindukan sungai. Pagi hari ini setiap hati kami juga rindu lebih lagi menikmati kehadiran Tuhan dalam sukacita Tuhan. Sekalipun banyak keadaan yang menakutkan di dunia ini, yang berusaha membuat kami khawatir, takut, tapi kami percaya bahwa Engkau seperti aliran sungai yang memberikan kedamaian di dalam setiap hati kami ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Mari semua kita katakan, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari katakan, seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah
kekuatan dan perisaiku kepadamu, Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi kita katakan seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu, Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu, Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Semua berseru Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari semua katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Benar Bapa di surga, Kaulah segalanya bagi kami. Kerinduan kami hidup-Mu di dalam hidup kami, supaya yang surgawi turun di dalam hati dan pikiran kami, sehingga sekalipun kami di bumi ini dengan berbagai hal yang kami masih alami yang tidak baik, tetapi yang baik datang daripada-Mu. Terima kasih kami boleh beribadah pada pagi hari ini.
Pengurapan-Mu ada di dalam hati dan kami semua dimanapun berada, biarlah kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terimalah pujian syukur kami, terimalah hormat kemuliaan bagi-Mu. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, Engkau memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Ya, salam bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus baik karena Dia izinkan kita masih bisa beribadah, memuliakan Tuhan. Karena dengan memuliakan Dia, kita sedang memandang, mengagumi hal-hal yang baik di dalam Dia. Dan itu membuat kita dapat keluar dari keadaan kita yang kurang baik ini. Pagi ini saya mau share buat kita sekalian dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dan akan kita baca bersama-sama ayat itu. Filipi pasal 4 ayat 8 berkata demikian, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Pagi ini saya ingin memberi judul tentang dipimpin oleh pikiran Kristus. Saya mendapat sesuatu yang baik, sementara kita berjuang untuk juga menanti, mengharap hal-hal yang baik di hari-hari yang kita jalani sekarang ini. Saya membaca bahwa Paulus memiliki resep yang mulia, dia sudah belajar dari kehidupan itu karena ternyata Paulus juga di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya tidak sebaik yang kita pikirkan. Dalam banyak pelayanan disebutkan dia mengalami aniaya, mengalami penolakan, mengalami penderitaan, alam juga dalam beberapa kali dia mau tenggelam dan seterusnya. Tetapi Paulus tidak pernah berhenti di dalam semua pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepadanya, yaitu dengan menaruhkan pikiran Tuhan, pikiran Yesus ke dalam pikirannya. Jadi dia sadar bahwa sama seperti kita, kalau kita hanya mempergunakan alam pikir kita secara manusia, baik dalam menilai, baik kita dalam memahami apa-apa yang terjadi di sekeliling kita, maka kita sedikit sekali menemukan apa yang baik. Nah, Paulus itu mendorong orang-orang di Filipi supaya dimulai dari memikirkan hal-hal yang benar. Ya, ada beberapa poin Bapak Ibu bisa lihat di sana, yaitu semua yang benar, ya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu harus ada di dalam pikiran kita. Di dalam terjemahan lain disebutkan begini, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai. Jadi yang disebutkan Paulus tadi adalah hal-hal yang bernilai. Ini artinya apa? Artinya bahwa ada kemungkinan besar Bapak Ibu Saudara pikiran kita itu memikirkan hal-hal yang tidak bernilai. Di dalam tulisan Paulus disebutnya namanya pikiran yang sia-sia. Yaitu pikiran yang tidak bernilai, tidak berdaya guna, tidak sesuatu yang baik, tidak sesuatu yang membangun, tidak sesuatu yang dalam tanda kutip, saya menyebutnya adalah pikiran yang membawa kita, pikiran yang menenggelamkan kita atau menuntun kita kepada tujuan-tujuan yang mulia. Ada banyak kita memang sekarang dalam kondisi yang kurang baik sekarang ini, pikiran-pikiran kita bisa saja terbawa oleh keadaan yang tidak baik dan akhirnya kita kehilangan pikiran-pikiran yang menuntun kita kepada hal-hal yang mulia. Kita sebut saja misalnya begini, Bapak Ibu Saudara. Ketika keadaan kita baik-baik, memang kita mudah untuk berpikir sesuatu yang benar.
Sesuatu yang benar itu apa? Seringkali ketika kita entah dalam keluarga, entah kita dalam percakapan persahabatan, apalagi kita di dalam dunia bisnis, di dalam dunia usaha, untuk mengatakan kebenaran tidak mudah. Saya membandingkan kata kebenaran misalnya begini. Kalau orang mengatakan kebenaran adalah standarnya adalah firman Tuhan. Tetapi ketika kita berkata-kata standarnya adalah isi hati kita, isi dari pikiran-pikiran kita, maka belum tentu itu adalah kebenaran. Saya dan kita pasti bisa membedakan ketika kita sedang berkata-kata atau kita sedang berpikir, sebenarnya yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri, ataukah karena kebenaran kita tahu. Nah, Paulus ingin supaya kita dituntun, dipimpin oleh kebenaran yang datang dari Kristus. Jadi ini penting bagi kita. Pikiran kita ini memang isinya bertahun-tahun diisi dengan hal-hal dunia, hal-hal lahiriah. Tidak mudah untuk hal-hal yang benar, hal-hal yang ilahi itu bisa masuk di dalam diri kita. Nah, itulah sebabnya di dalam nasihat Paulus dikatakan akhirnya. Jadi kita bisa lakukan banyak hal, baik dalam pelayanan, baik di dalam membangun orang, baik di dalam keluarga, semua perbuatan baik kita, apa yang kita lakukan, apa saja, itu endingnya adalah bahwa kita memikirkan semuanya adalah surgawi. Bagi Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu dalam terjemahan yang tadi saya bacakan bahwa untuk kita selalu memikirkan hal-hal yang benar dengan standar firman Tuhan, ini tidak mudah sampai kita memang mengisinya. Contohkan begini Bapak Ibu Saudara, kalau saya tidak tahu yang benar, saya kan tidak bisa mengatakan yang benar. Kalau saya tidak pernah membaca tentang kebenaran, saya tidak akan bisa berpikir tentang kebenaran. Misalnya yang tadi sebutkan ya, apalagi semua yang mulia, kalau saya tidak tahu mulia itu apa, yang disebut mulia itu bagaimana, kita tidak akan bisa memikirkan yang mulia dan seterusnya dan seterusnya. Sampai selalu dikatakan semua yang adil. Adil itu apa sih? Suci itu apa sih? Nah, untuk sampai kepada tingkat itu terjemahan yang lain itu cocok sekali. Kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran. Jadi kita ini memang harus berjuang mengisi pikiran kita dengan kebenaran. Kalau kita belum mengisi kebenaran, kita tidak tahu yang benar yang mana, kita belum akan melakukan yang benar. Kita akan berkata bahwa benar menurut apa yang saya pikirkan, benar menurut apa yang saya rasakan. Dan tiap-tiap orang akan memiliki kebenarannya masing-masing sehingga bisa saja ada 2, 3, 4, 5 orang berkumpul masing-masing semua menganggap benar dan kelihatannya tidak ada masalah. Tetapi Alkitab berkata bahwa kebenaran yang sejati adalah kalau kita masing-masing memakai standar kebenaran yaitu kebenarannya Tuhan Yesus. Disebut namanya kebenaran atau pikiran Kristus. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Kita harus pertama menyadari bahwa dalam diri kita memang ada pikiranku sendiri. Dalam diriku memang ada kebenaranku sendiri. Di dalam diriku memang ada juga namanya kesucian menurut pikiranku sendiri. Di dalam diriku memang ada kemuliaan menurut kemuliaan pikiranku sendiri dan penilaianku. Tetapi kita semua harus menemukan apa itu benar menurut Alkitab, menurut Kristus, apa itu adil menurut Kristus. Kita harus belajar. Dengan cara apa? Kembali kita ayat hafalan kita bahwa di dalam Yosua 1 ayat 8 itu salah satu nasihat yang baik sekali dikatakan bahwa Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Jadi ternyata salah satu untuk mengisi pikiran kita adalah memperkatakan. Nah, memperkatakan itu kan tidak mungkin bisa kita katakan kalau saya belum mengerti, belum pernah mendengar.
Apa yang saya katakan adalah apa yang saya dengar, apa yang saya pahami. Artinya begini, Kitab Yosua ingin mengatakan bahwa kalau engkau ingin dituntun, kalau engkau ingin dipimpin oleh kebenaran, maka di dalam ayat itu adalah kita harus memperkatakan. Nah, memperkatakan sebelum memperkatakan kan saya harus cari dulu apa yang saya mau katakan. Artinya bahwa Yosua mengajak kepada kita bahwa baca firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, dikatakan tidak hanya memperkatakan, tapi juga merenungkannya. Jadi dimulai mestinya membaca, kemudian mendengar, kemudian merenungkan, dan kemudian berkata-kata. Ya, atau merenungkan dan berkata-kata itu dua hal yang bisa dikerjakan hampir bersamaan. Karena dengan berkata-kata, kita mengulang kata-kata itu akan membuat pikiran kita merekam apa yang kita katakan. Jadi mestinya nasihatnya adalah membaca atau mendengar, kemudian merenungkannya dan memperkatakannya. Ini cara untuk kita mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Bapak Ibu, kenapa saya ingin sampaikan poin ini? Kenapa ini penting? Karena memang kalau pikiran kita ini tidak dituntun oleh kebenaran, jika pikiran kita tidak dituntun oleh pikiran Kristus, maka pikiran kita ini bisa lost control. Kita bisa kehilangan kendali dan kita akhirnya bisa tersesat. Tidak hanya tersesat di dalam kebenaran, tapi juga tersesat di dalam dunia ini. Karena kita tidak tahu mana yang benar. Jadi Paulus ingin supaya kita dipimpin oleh pikiran-pikiran yang surgawi, dan pikiran-pikiran itu akan menuntun kita supaya kita tidak tersesat. Supaya kita tidak punya pikiran-pikiran sendiri, kita tidak punya pikiran-pikiran yang berbeda. Kenapa? Karena ternyata di dalam Korintus itu juga Paulus menulis bahwa pikiran kita ini jika tidak ditawan, tidak dikuasai, tidak dikendalikan oleh kebenaran, maka pikiran kita ini menjadi pikiran yang dapat merusak diri kita. Tidak hanya itu, tapi juga melawan Tuhan dalam kebenarannya. 2 Korintus 10 misalnya berkata begini, ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Paulus dengan tegas bahwa pikiran kita itu dapat membawa kita kepada Kristus, dapat membawa kepada kebenaran, dapat membawa kepada hal-hal yang indah dan mulia, atau sebaliknya itu dapat tumbuh dari pikiran kita. Jadi manusia kita memang dikendalikan yang pertama oleh hati kita. Alkitab berkata jelas lahir baru itu bicara tentang hati yang menerima Yesus sebagai Tuhan, hati yang dikuduskan bertobat, amin. Tapi juga ternyata perjanjian baru itu menekankan bahwa tidak hanya hatinya, tetapi akal budinya, pikirannya juga harus mengalami pembaharuan. Kalau tidak, kita tidak bisa berjalan dengan baik karena dalam diri kita ada dualisme. Satu sisi kita rindu untuk mengerjakan firman Tuhan dari dalam hati kita, tapi sisi yang lain pikiran-pikiran kita yang tidak dikuasai oleh Kristus dan kebenaran itu akan justru bisa melawan kebenaran itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita sering bimbang, sering ragu-ragu, sering tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, dan bahkan tidak mengerjakan dengan senang hati, dengan iman apa-apa yang timbul dalam hatinya, karena pikirannya menentang apa yang timbul di dalam hatinya. Di dalam Korintus ini jelas berkata bahwa pikiran manusia itu mengandung siasat. Ya, Bapak Ibu, mengandung siasat. Kemudian di sana ada satu kubu, ada satu kekuatan yang tidak mudah untuk ditaklukkan. Dan itu didorong dihidupi oleh kehidupan manusia yang disebut namanya kesombongan atau keangkuhan.
Jadi pikiran manusia itu menggambarkan tentang apa yang ada dalam hatinya, benar. Tapi pikiran manusia juga menggambarkan dari apa yang dia tahu, apa yang dia tidak tahu. Oleh sebab itu kita perlu mengalami kebenaran di dalam dua hal ini. Kebenaran di dalam batin, kebenaran di dalam roh, amin. Tapi juga kebenaran yang muncul dari pikiran kita. Ada waktunya kita dipimpin oleh hati kita, ada suara Tuhan dalam diri kita, amin. Tapi ada waktunya kita dipimpin oleh kebenaran di dalam pikiran kita. Saya sedikit ajak kita untuk melihat di dalam 2 Korintus 10 itu. Ayat ini serius Bapak Ibu Saudara, sampai Paulus itu berkata begini, kami mematahkan setiap siasat. Jadi artinya bahwa pikiran manusia yang tidak dikuasai oleh Kristus, tidak dikuasai oleh kebenaran, itu seperti kota yang berkubu. Sesuatu yang tidak dapat didekati. Kalau dalam bahasa kita secara manusia adalah sulit untuk diajak kompromi. Sulit untuk diajak berdiskusi. Sulit untuk diajak bisa kita ngobrol sama-sama. Dia sudah putuskan kebenarannya begini. Kita mau cerita apa saja akan ditolaknya. Itu artinya bahwa pikirannya itu seperti ada yang membentengi. Ada kubu di sana. Pokoknya saya mau seperti ini, kebenarannya seperti ini, ya terserah Anda. Ini adalah pikiran yang ada kubu ya, seperti ada kubu. Kubu itu adalah bicara tentang tembok atau perlindungan. Jadi Paulus itu sampai menyampaikan bahwa pikiran manusia itu bisa menjadi seperti sebuah kerajaan atau sebuah rumah yang dikelilingi tembok yang kuat dan orang lain tidak dapat mempengaruhi, tidak bisa masuk dan sebaliknya. Dan ini bahaya. Disebutkan di dalamnya ada namanya siasat. Jadi rupanya dalam perjanjian lama itu kata siasat itu dibicarakan oleh para panglima-panglima, dibicarakan raja-raja di tempat yang tersembunyi, yang berkubu, tapi juga para pencuri, para pencemooh, orang-orang jahat juga merencanakan persepakatan jahat itu di tempat-tempat yang tersembunyi atau yang berkubu. Artinya tidak banyak orang tahu. Nah, pikiran manusia itu digambarkan seperti itu. Tidak mudah untuk bisa mendengar orang lain. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita merasa bahwa apa yang kita punya sudah benar, apa yang kita rasa sudah oke, pikiran-pikiran prinsip-prinsip hidup yang kita punya sudah tidak ada yang keliru. Saya pikir kita harus tetap belajar kepada Kristus. Karena kebenaran di dalam Kristus itu selalu baru. Jangan menjadikan kita seperti pikiran yang ada di dalam kubu. Dan Paulus dengan tegas berkata begini, dia merubuhkan, dia merubuhkan, artinya dia menghancurkan, dia mematahkan dan merubuhkan. Jadi pikiran-pikiran yang manusiawi, pikiran-pikiran dikendalikan oleh dosa, pikiran-pikiran dikendalikan oleh hawa nafsu. Kalau disebutkan di sini adalah dikendalikan oleh keangkuhan, kesombongan manusia. Biasanya memang Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang merasa bisa, merasa benar, merasa mampu, merasa sudah tahu semuanya, itu tidak dapat mendengar orang lain dan ini adalah sebuah keangkuhan. Dan Paulus dengan tegas berkata ini kubu yang perlu dihancurkan, perlu dirobohkan. Kenapa? Kalau tidak maka pikirannya tidak dapat mengalami pikiran Kristus. Orang-orang di dalam suasana kubu, orang-orang dalam perlindungan seperti ini, kubu ini tidak dapat menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Sementara kita tahu bahwa kebenaran di dalam Kristus itu selalu baru setiap hari sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki. Dan Paulus itu menyebutkannya kalau tidak dihancurkan ini maka pikiran itu akan terhalangi untuk mengenal kemuliaan Kristus. Jadi dalam ayat yang kita baca dalam Filipi 4 ayat 8 tadi bahwa untuk bisa memikirkan yang manis, memikirkan yang benar, enggak bisa. Pikiran kita seperti ditawan. Pikiran kita seperti dikendalikan, pikiran kita rasanya dikuasai oleh sesuatu yang kita sendiri.
Ya, jadi kalau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah merasa bahwa kenapa pikiranku ini agak beda? Kenapa mauku ini kok berbeda dengan hatiku? Kenapa niat pikiranku lain? Bisa saja bahwa ini adalah ada kuasa lain yang berkuasa atas pikiran kita sehingga seperti kubu. Kita sendiri saja mungkin tidak mudah bisa menaklukkan pikiran kita. Oleh sebab itu Paulus sampai berkata begini, dia mematahkan dan merubuhkan pikiran itu. Kenapa? Karena pikiran-pikiran seperti ini dikatakan adalah menentang pengenalan akan Allah. Jadi pikiran kita yang belum dibaharui, pikiran kita yang belum menerima kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan, isinya pikiran ini menentang. Makanya Bapak Ibu yang berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan, kalau pikirannya tidak ditaklukkan di dalam kehendak Tuhan Yesus, pikiran kita akan menentang tentang kebenaran. Ya, logika-logika yang dibangun oleh manusia. Jadi kalau Bapak Ibu belajar mendengar banyak orang yang berargumen tentang logika, kelihatannya luar biasa. Tapi logika-logika yang dibangun oleh manusia itu biasanya menentang pengenalan kita tentang Tuhan. Akhirnya adalah mereka tidak percaya kepada Tuhan. Kita juga begitu. Kita harus belajar bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus itu menjadi kebenaran bagi kita. Apa itu? Pikiran Kristus itu harus ada di dalam diri kita. Saya sementara berdoa, saya merenungkan bahwa kalau kita semua ini tidak merobohkan, ya, kalau di dalam cerita Paulus dia katakan merobohkan. Ya, setelah merobohkan, mematahkan, kemudian merobohkan, menghancurkan kubunya. Yang ketiga dia bilang begini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya. Jadi artinya betul-betul Paulus memandang bahwa pikiran yang tidak dikuasai oleh Kristus, itulah pikiran yang sesat, bahkan bisa melawan Tuhan, itu sesuatu yang buruk. Dan Paulus harus dengan tegas, kalau dikatakan ayat ini ya, dengan tegas, dengan kuasa Tuhan, dengan firman Tuhan, menaklukkan semua pikiran-pikiran itu kepada pikiran Kristus. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mau mengajak kita hari ini merenungkan tentang pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu ada dalam Filipi 4 ayat 8 tadi. Kita membutuhkan sekarang penghiburan yang datang tidak hanya dari luar sana. Apa yang kita lihat, apa yang kita temui, apa yang kita miliki, tidak cukup itu. Kita membutuhkan penghiburan yang berkembang di dalam diri kita, yaitu melalui pikiran dan hati kita. Sehingga Paulus itu ingin kita memiliki sebuah pemandangan, ya, kita disuruh melihat pemandangan, melihat pengalaman di mana kehadiran pikiran Tuhan, pikiran Kristus yang indah-indah. Jadi kalau kita baca cerita Filipi ini kan tentang hal-hal yang indah-indah, hal-hal yang mulia, hal yang manis. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, obat yang manjur dalam diri kita itu adalah ketika pikiran-pikiran kita melihat kesempatan-kesempatan yang baik. Obat yang manjur dalam diri kita adalah ketika kita memiliki keyakinan masih ada masa depan, masih ada harapan. Itu adalah obat yang manjur. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dunia ini sedang membawa kita kepada keputusasaan. Dunia ini membawa kita kepada ketidakmungkinan, mustahil, tidak mungkin terjadi, tidak mungkin berubah, tidak mungkin menjadi baik, tidak ada kesempatan, semuanya sudah menjadi buruk. Pikiran-pikiran yang ditanam oleh dunia ini dengan semua keadaan di lingkungan kita adalah pikiran-pikiran yang merusak diri kita. Berapa banyak bapak-bapak yang melihat bahwa keadaan keluargamu seperti tidak punya harapan, mentok. Misalnya, ada berapa banyak anak-anak muda ketika melihat keluarganya
seolah-olah semuanya buruk dan tidak ada pengharapan. Melihat masa depan, kesempatan-kesempatan semakin kecil, semakin sempit, seolah-olah semuanya akan berhenti. Inilah pikiran-pikiran yang dibangun oleh dunia ini. Nah, Paulus ingin supaya kita memiliki refresh, suasana segar di dalam pikiran kita bahwa ada hal-hal yang mulia di dalam Tuhan. Saya percaya ketika semua kita, orang-orang percaya, memiliki keyakinan bahwa ada hal-hal yang mulia, yang indah di dalam Tuhan, kita akan kuat, kita akan terhibur, kita tidak akan putus asa. Satu lagu yang paling membuat saya kadang-kadang tergetar adalah satu lagu yang dikatakan bahwa Tuhan itu memikirkan hal-hal yang indah tentang kita. Kalau Tuhan memikirkan hal-hal yang indah tentang kita dan kemudian pikiran itu ada dalam pikiran kita, maka kita juga akan menjadi indah. Jadi kita sesungguhnya harus tahu bahwa Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus sedang memikirkan, sedang merancang hal-hal yang baik tentang kita. Seluruh firman Tuhan yang kita baca ini adalah bicara tentang janji-janji Tuhan untuk kita hari ini maupun untuk kita di masa yang akan datang. Jika pikiran-pikiran kita dikuasai atau tenggelam dalam pikiran Bapa, dalam pikirannya Kristus, ini penghiburan tersendiri. Kalau Bapak Ibu tanya kenapa banyak orang akhirnya bercerai misalnya. Keluarga suami istri bercerai karena pikirannya satu dengan pikiran yang satu tidak nyambung lagi. Begitu. Tidak ada lagi kesempatan. Kenapa ada orang mati bunuh diri? Kalau ditanya iya. Tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan. Masalahku terlalu berat, keadaanku terlalu buruk, tidak ada kesempatan. Inilah pikiran-pikiran yang di dalam kubu tadi. Dan kalau kita banyak juga memikirkan hal-hal yang dalam tanda kutip, itu akhirnya tidak mungkin. Ini tidak mungkin, tidak bisa terjadi. Sudah terlambat, kenapa ini bisa? Dan semua hal yang buruk itu muncul dalam pikiran-pikiran kita, kita jamin keadaan kita semakin tidak baik. Oleh situlah sebabnya Paulus, sekali lagi, di dalam ayatnya itu berkata, jadi akhirnya. Jadi di dalam banyak usaha ibadah kita, dalam usaha kerinduan mengasihi melayani kita, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan, yang keluarga-keluarga yang rindu melayani Tuhan, hidup untuk menyenangkan Tuhan, akhirnya adalah harus memiliki pikiran-pikiran seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah ibadah, jadi singer, jadi WL, jadi pengkhotbah, pemain musik, penginjil, apa saja, memberitakan hal-hal yang baik kepada orang, tapi pikiran kita sendiri tidak menemukan hal-hal yang mulia, kita akan tersesat. Kita tidak akan bisa menikmati pekerjaan pelayanan ini dengan indah. Ini menyedihkan. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita semua pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mulai dengan saya, ketika kita membiarkan diri kita, ketika kita memberi kesempatan kepada Roh Kudus dan Kristus itu berkuasa menyerahkan pikiran kita. Maksud saya Yesus dan Roh Kudus itu mengambil, menuntun, memimpin pikiran kita. Itu akan membuat kita ada di tempat yang mulia. Memang tidak semua orang dengan mudah untuk menyerah diri. Oh ya Tuhan, aku percaya yang kau pikirkan indah. Oh ya Tuhan, aku percaya bahwa rencanamu, rancanganmu luar biasa. Ya ketika semua keadaan-keadaan baik kita ngomong begini mudah sekali. Engkau luar biasa, rancanganmu luar biasa, yang kau pikirkan luar biasa. Tapi waktu kita harus memilih, waktu kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, pikiran kita macam-macam yang kita pikirkan, kita kadang-kadang tergoncang. Pada waktu itulah nasihat Paulus ini tepat untuk kita. Mari kita memikirkan hal-hal yang indah
dan yang mulia. Jika tidak Bapak Ibu Saudara, di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 tadi itu disebutkan bahwa kalau kita tidak dipimpin, kalau kita tidak menyerahkan pikiran-pikiran dan hidup kita, perjalanan hidup kita kepada Tuhan, disebutkan di sana adalah kita tidak akan beruntung. Kalau kita menyerahkan dengan cara merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, mengerjakan firman Tuhan, kita akan beruntung. Karena kebenarannya adalah kebenarannya Tuhan. Yang kita lakukan adalah Tuhan punya standar. Kita akan beruntung. Jadi sampai hari ini yang belum beruntung, belum mendapat untung maksud saya, atau untungnya terlalu sedikit, banyak yang tidak untung, bisa saja yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita kerjakan tidak timbul dari pikiran Kristus. Tidak timbul dari idenya Tuhan, tapi dari kemauan kehendak kita sendiri. Saya ajak baca kita sekali lagi dalam Filipi 4 ayat 8 ini indah sekali. Saya mau supaya kita benar-benar pikiran ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hatinya memang sudah diselamatkan, sudah percaya Yesus, amin. Tapi kalau pikiran kita seperti kubu yang belum ditaklukkan, seperti benteng yang hanya percaya mengerjakan kebenarannya sendiri, keadaan kita tidak baik. Keadaan kita kurang baik. Tetapi jika hati kita sudah diselamatkan dan selanjutnya pikiran kita juga bersama dengan Kristus dengan cara kita memikirkan hal-hal yang luar biasa. Sekali lagi, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sebelum ending, Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang indah ini akan menuntun hati kita. Jadi ternyata memang manusia itu dituntun oleh hatinya, amin. Tapi juga manusia itu dituntun oleh pikiran-pikirannya. Dan ketika orang dituntun oleh pikiran-pikirannya yang baik membuat kita menjadi semangat. Saya mau bersaksi satu contoh begini Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu pagi-pagi bangun berdoa dan rindu, oh aku sebentar mau mengerjakan ini. Pikiran kita sedang ada di sana, kemudian kita mulai mikirkannya dan memikirkannya, kemudian kita memikirkannya, setelah mandi, sarapan, kita kerjakan, kita memikirkannya. Itu menuntun semua kita, pikiran dan hasrat kita kepada apa yang kita pikirkan itu. Dan kalau yang kita pikirkan itu mulia, indah, jadi indah hidup kita, jadi bersemangat kita. Saya mau mengajak bahwa salah satu mujizat bagi kita tidak jika menunggu, oh Tuhan datang mujizat, datanglah pekerjaan-pekerjaanmu yang hebat. Saya dapat kebenaran pada pagi hari ini. Saya mau sampaikan buat kita bahwa ketika pikiranmu dan pikiranku dikuasai oleh Kristus dengan semua yang mulia ini, dengan hal-hal yang indah ini yang dapat kita lakukan, akan menggairahkan, menyemangati diri kita, menyemangati hidup kita, dan kita akan menjadi segar dengan apa-apa yang kita lakukan. Jadi hari ini mari kita belajar supaya pikiran Kristus, supaya yang mulia, yang surgawi itu ada dalam pikiran kita dan menuntut kita. Saya yakin semua kita akan bersemangat, haleluya. Semua kita akan bergairah, semua kita akan memiliki, saya akan melakukan ini, saya mau melakukan ini, saya melakukan ini, saya mau mengerjakan ini. Ya, sekalipun dengan pandemi ini banyak hal yang terbatas untuk dilakukan. Tidak seperti kemarin. Tapi kalau dulu saja tidak ada pandemi kita tidak lakukan apa-apa. Sekarang apalagi malah tidak lakukan apa-apa. Tapi saya mau sampaikan bahwa kita harus berjuang. Menyemangati diri kita. Menyemangati keluarga kita. Menyemangati teman-teman kita dengan pikiran-pikiran yang datang dari Kristus. Dan kalau itu kita renungkan, kita pikirkan, kita ucapkan dan kita kerjakan,
itu akan memberi semangat yang baru di dalam diri kita. Orang-orang percaya Tuhan adalah orang-orang yang kakinya akan tetap kuat untuk tetap melangkah, yang hatinya tetap kuat untuk menerobos kesukaran-kesukaran. Kenapa? Karena dia punya pikiran-pikiran yang mendatangkan visi, pikiran-pikiran yang menuntun dia, pikiran-pikiran yang memimpin dia kepada hal-hal yang lebih, yang mulia. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya yakin tidak seorang pun orang yang percaya Yesus akan menjadi stres, kehilangan ide, kehilangan pimpinan, menjadi blank, tidak tahu buat apa-apa. Saya pikir ini bukan tempat yang baik buat kita. Kita adalah orang-orang yang selalu dipenuhi dengan hal-hal yang mulia datang dari Tuhan. Haleluya. Kita dipenuhi dengan hal-hal yang mendatangkan kegairahan. Yaitu tadi yang benar, yang mulia. Saya pikir kalau kita baca ini, aduh luar biasa. Bagaimana kita mendapati semuanya benar, semuanya mulia, semua adil, semua manis. Itu kita temui, ini akan membuat kita semangat. Pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan itu? Yang menciptakan itu adalah Roh Kudus, Kristus di dalam kita, di dalam pikiran kita, dan kita mengerjakannya bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi, kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh kebenaran di dalam Yesus. Di dalam hati kita, amin, tapi juga di dalam pikiran-pikiran kita. Oleh sebab itu, mumpung kita masih banyak tinggal di rumah, memiliki waktu yang banyak, mari isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Isi pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Isi pikiran-pikiran kita dengan yang benar, yang mulia, yang indah, yang suci. Dan semua yang indah ini akan menuntun kita kepada jalan-jalan yang indah. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi buat kita. Ya Bapak Ibu Saudara, haleluya. Ada orang memikirkan tentang takut, maka apa yang kau pikirkan itu yang terjadi. Tidak mungkin, maka yang kita pikirkan itu terjadi. Hari ini kita pikirkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang indah, hal-hal yang benar, hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Penuhi pikiran-pikiran kita seperti apa yang dipikirkan oleh Kristus akan membuat kita menjadi bersemangat. Tuhan luar biasa buat kita. Dia menyiapkan semua yang baik buat kita. Dia tidak akan biarkan kita untuk hanya tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi hidup kita adalah hidup bersama dengan Kristus. Kristus akan mengajar kita dengan pikiran, ide-ide, dan hal-hal yang mulia, yang indah di dalam kita semuanya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini sejenak Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah milik Tuhan. Hidup kita ini adalah milik Yesus. Yesus ada di dalamku dan aku di dalam Yesus. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus di dalam kemuliaan, kebesaran, keagungannya, dengan semua yang diberikan Bapa kepadanya. Dan jika Yesus ada bersama dengan kita, kita bersama dengan Yesus. Maka yang mulia itu juga akan datang kepada kita. Mari hari ini jadikan hidup kita ini adalah miliknya. Jadikan hidup kita ini adalah baitnya. Jadikan hidup kita ini adalah tempat kediamannya. Dan biarlah kita dipimpin, dituntun, dipenuhi oleh semua yang surgawi. Haleluya. Oh haleluya. Jesus Lord. Ku jadikan hidup ini untuk genggamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu. Jadikan hati ini untuk kediamanmu
hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Mari kita jadikan hidup kita ini rumahnya, hidupnya ada dalam diri kita. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Amin. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu. Amin. Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Haleluya. Hidup kita ini adalah bait Tuhan. Hidup kita ini sesungguhnya adalah rumah Tuhan. Dia ada dalam hati kita. Dia juga ada dalam pikiran-pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, adalah keindahan saat kita dipimpin oleh Dia, oleh Tuhan, oleh Yesus, oleh Roh Kudus dengan semua kebenarannya. Kebenaran itu akan memberikan kita pengharapan-pengharapan. Kebenaran dalam pikiran kita akan menuntun untuk kita tetap berkreasi, memiliki kerinduan untuk maju, kerinduan untuk bergerak, kerinduan untuk melangkah. Pikiran-pikiran yang datang dari Kristus adalah pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang mulia, pikiran-pikiran yang indah. Indah dari apa yang kita lakukan, indah dari apa yang kita ucapkan, buah dari apa yang ada dalam pikiran-pikiran kita. Saya mengerti bahwa dalam beberapa waktu ini keadaan kita seperti tertekan, pikiran-pikiran kita tertekan. Kita tidak tahu apa yang kita buat. Kita membutuhkan pikiran yang segar, pikiran yang baru, pikiran yang datang dari Kristus, yang membuat kita memiliki pengharapan-pengharapan. Oh, haleluya. Amin. Hadirlah Engkau di dalam pikiran kami. Hadirlah Engkau di dalam hati kami. Bapa, Kau hadir bagi kami. Yesus, Kau hadir bagi kami. Roh Kudus, inilah bait-Mu, inilah rumah-Mu. Bebaskan, lepaskan kami dari pikiran-pikiran dunia ini. Hamba-Mu berdoa untuk pikiran-pikiran yang ditawan oleh kubu-kubu, sehingga kebenaran-Mu tidak dapat sampai di sana.
berdoa di dalam nama Yesus. Mematahkan, merobohkan kubu-kubu dalam pikiran kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Pikiran-pikiran yang menyesatkan, pikiran yang melawan kebenaran, pikiran yang membuat kami tertekan, stres. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Lepaskan, bebaskan, merdekakan kami di dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran yang membuat kami putus asa, pikiran-pikiran yang membuat kami lemah, pagi hari ini lepaskan, bebaskan kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu rendahkan dirimu. Terimalah pikiran-pikiran Kristus. Relakan diriku dipimpin oleh kebenaran itu. Jadikan Yesus, jadikan firman-Nya adalah kebenaran yang kita kerjakan, yang kita percayai, yang akan membangun kita, akan mendorong kita, memberi semangat yang baru bagi kita. Sehingga tidak seorang pun di antara kita akan menjadi putus asa, tapi selalu dibaharui karena pikiran Kristus memenuhi pikiran kita semua. Bapa, di dalam nama Yesus, berkati kami dimanapun kami berada pagi hari ini. Tumpangkan tangan-Mu di setiap kepala kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, pikiran-pikiran yang sedang sesat, pikiran-pikiran lagi jenuh, pikiran-pikiran tidak menemukan hal-hal yang baru, pikiran-pikiran menemukan tembok-tembok yang membuat tidak dapat melangkah mengerjakan apapun. Pagi hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau mengganti dengan pikiran-pikiran yang baru, yaitu pikiran yang manis, pikiran yang sedap untuk didengar, pikiran-pikiran yang mulia, pikiran-pikiran yang benar akan menuntun kami kepada hal-hal yang baru. Mulai hari ini, besok, dan sampai seterusnya, kami yakin Tuhan bersama dengan kami karena Engkau memberkati pikiran-pikiran kami juga. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua kami, keluarga-keluarga, orang-orang muda dimanapun kami berada dalam kondisi pandemi yang ada sekarang ini. Tidak seorang pun kami putus asa, tidak seorang pun kami menyerah. Kami selalu memiliki hal yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, yang lemah dikuatkan, yang susah beri penghiburan. Beri kami kegairahan untuk melayani, mengasihi Engkau di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan di dalam pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati kami semua yang sudah melayani pada pagi hari ini. Memberkati negeri kami Indonesia. Memberkati di mana kami berada, di pemerintahan kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati supaya kami segera keluar dari pandemi ini. Kami segera ingin berkumpul untuk memuliakan Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga. Engkau luar biasa bagi kami. Pagi hari ini akhirnya bila kami kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berakhir, kita angkat tangan kita dan terima berkat dan kasih-Nya. Haleluya. Akhirnya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat di dalam Tuhan Yesus, berkat di dalam Roh Kudus akan menyertai, menolong, menghibur kita mulai pada hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, dan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-Nya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita dan selamat hari Minggu. Kasih-Mu, kasih-Mu.